Oke, hari ini kita akan bicara data transfer alias transfer data. Ya, kalau transfer data itu ada dua, serial dan paralel. Ya, teman-teman pasti udah tahu di elektronika ada, di mikroprosesor juga ada. Ya, kalau dia serial, ya ada yang masih ingat pelajaran elektronika? Saya nggak akan nanya apa bedanya nyalain lampu serial sama paralel. Nggak akan nanyain kayak gini. Ya, tapi kira-kira konsepnya sama. Ya, kalau paralel, hati-hati yang lidahnya apa namanya? Cadel. Kalau paralel, ya, saya bisa ya, normal. Kalau kalau paralel, ya, dia akan mentransfer multiple bit, ya, jadi multiple bit data lewat multiple wires. Kalau paralel dia multiple bit ya of data simultaneously, jadi secara bersamaan ya melalui banyak jalur. Kalau serial ya hanya satu data di satu waktu melalui satu jalur. Ini paralel dan serial. Berikutnya how, yang kan caranya. Ya. Microcontroller, mikroprosesor itu punya port khusus, namanya parallel port. Ya, parallel port ini berhubungan dengan perangkat eksternal. Ya, jadi bisa digunakan untuk mengirim data ya ke atau dari perangkat eksternal. Ya, parallel port ini terdiri dari jalur data, jalur kontrol, dan jalur alamat. Ya, jalur data digunakan untuk transfer data, jalur kontrol digunakan untuk mengontrol alur dari data, jalur alamat digunakan untuk menspesifikasi ya perangkat atau memori mana yang mau diakses. Ini jalur alamat. Kira-kira kalau ngirimnya kayak gini, ya kalau ngirimnya kayak gini, ya kelebihannya apa? Ya, contoh nih ngomong sama memori, ngomong sama mouse keyboard, ngomong sama sensor, ngomong sama apapun ya perangkat luar. Kalau ngirim datanya gini dan ngirim datanya gini, plus minusnya apa? Ada lagi kira-kira? Nggak apa-apa, benar salah kita tampung aja. Ya, nggak usah takut benar salah. Apa lagi kira-kira? Secara logikamu, lebih kompleks. Yang ini minus berarti ya. Ini advantage dulu. Advantage itu kelebihan, disadvantage kelemahan, kekurangan ya. Kalau advantage doang itu berarti kelebihan, keuntungan. Kalau disadvantage itu berarti tidak. Ya, dis itu berarti tidak. Ya, paralel cepat. Ternyata ya, paralel itu lebih sederhana dibandingkan serial data serial. Soal pengiriman data di kecepatan yang tinggi. Ya, paralel justru lebih sederhana atau less kompleks. Ya, karena dia punya banyak jalur sehingga bisa ngirim data dengan cepat gitu maksudnya. Ya, sehingga lebih sederhana. Berarti plusnya adalah cepat dan juga nggak pakai ngantri gitu maksudnya. Ya, kekurangannya butuh banyak kabel. Butuh banyak jalur. Ada noise dan interferensi. Ya, dia kan jalurnya banyak tuh. Ya, kalau kamu ingat di elektronika, kalau ada aliran listrik itu dia akan ada noise dan interferensi. Ya, jadi kayak ada semacam gelombang ke pinggir gitu. Ya, ada semacam listrik statis lah bahasa sederhananya. Ya, jadi kalau dia jalurnya mepet-mepet. Itu kira-kira kelebihan dan kekurangannya. Ya, ini yang tadi ya jalur data, jalur kontrol dan jalur alamat. Ya, jadi kalau jalur data cara bacanya begini, misal 8 bit data bus berarti bisa mentransfer 8 bit data secara di saat yang sama. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini namanya 8 bit. Ya, jadi kalau spesifikasinya keterangannya ya mikroprosesor ini punya 8 bit jalur data, berarti gambarannya kayak gini. Jadi dia mampu mengirim 8 nilai di waktu yang sama. Ini bisa 01 01. Ya, ini jalur data. Kalau jalur kontrol, ya dia mengontrol sinyal, memberikan sinyal. Sekarang saatnya read, sekarang saatnya write seperti itu. Ya. Jadi kalau jalur data dia ngirim datanya, kalau jalur kontrol dia akan mengontrol
sinyal. Sekarang harusnya ngapain? Ya, sekarang milih chip, sekarang read, sekarang write, terus dia ganti kayak gitu. Dia ngatur sinyal. Ya, kalau jalur alamat, dia ngatur kita mau kemana. Ya, specify the device or memory location. Ya, kita akan ke perangkat yang mana nih? Di antara semua perangkat yang dicolok. Kita mau sensor yang mana? Kita mau motor yang mana gitu. Ya, itu jalur alamat. Nah, saya bawakan contoh nyata. Ya, ini ada di datasheetnya, alias ada di spesifikasinya. Ya, jadi ada Intel 8080, ini micro prosesor, ini microcontroller keduanya. Ya, jadi secara spesifikasi dia ada bit address bus, bit data bus. Tertulis ini. Ya, bit address bus, bit data bus. Ya, bit 3 sekian bit port yang dapat digunakan untuk transfer data paralel. Ya, ini angkanya. Jadi Intel 8080 dia punya 16 bit penentu alamat. Jadi untuk milih alamat dia punya 16 bit alias 16 jalur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini kombinasi 0 atau 1 untuk menentukan alamat doang. Jadi dia akan nyatet ya, misalnya karena ini prosesor, dia ngirim ke perangkat mana, ya, device A, B, C, D dan seterusnya. Ya, ini punya alamatnya dan alamat ini dipetakan ke sini. Jadi 16 bit. Itu maksudnya. Ya, contoh sederhana ya, saya langsung tembak, misalnya mouse. Ya, mouse ini dipetakan ke sini jadi 16 bit. Itu gunanya address bus. Ya, ujung-ujungnya komputer itu cuma 0 dan 1 aja isinya. Cuma jalannya super cepat dan super rame gitu ya. 8 bit data, 16 bit untuk menentukan alamat, untuk select perangkat gitu ya. 8 bit untuk ngirim datanya. Ya, 8 bit berarti kayak gini, 16 bit berarti kayak gini. ARM Cortex A7, prosesor HP ya. HP bukan ya? HP ya. 32 bit address bus, 32 bit untuk menentukan alamat. Misalnya dia ngomong sama LCD, ngomong sama tombol power, ngomong sama mikrofon, ngomong sama macam-macam isi HP itu. Ya, dia punya 32 bit. Juga 32 bit untuk transfer data. ATmega 328. Ya, otaknya Arduino. Ya, punya 38 bit port. Berarti punya dia 3 port, masing-masing port adalah 8 bit. Digunakan untuk parallel data transfer. Ya, itu ketulis di spesifikasi. Nah, ngomong sama apa aja yang pakai paralel? Printer, scanner, LCD, dan beberapa sensor. Ya, jadi kalau ngomong sama printer dia pakai paralel. Ngomong sama scanner untuk ngirim gambarnya dia pakai paralel. Makanya printer sama scanner cepat. Ya, bayangin kalau ngeprint pakai serial. Kamu ngeprint PDF 20 halaman itu tugasnya Pak Andika gitu ya. Size file-nya 20 MB. Ya, ngirimnya serial. Bayangin tuh setiap pixel tuh dikirim ngandre ya. Ini. Kapan selesai ngeprintnya? Ya, duluan rusuh itu tempat print di kampus ya. Scanner. Ya, scan. Kan cepat ya. Cet. Udah masuk gambarnya ke komputer. Ya, bayangin kalau nyecan serial. Cet, jangan dibuka 5 hari. LCD. Saya nyolok perubahan sekarang langsung ikut di situ. Perlu banyak jalur, kabelnya gede. Ya, kabelnya gendut. Beberapa sensor nggak semua, ada sensor yang serial, ada sensor yang paralel gitu ya. Tapi kalau 3 ini dia pakai paralel data transfer. Jadi kalau kamu ngeprint gitu ya, kamu nyekian gambar, kamu nyolok ke monitor itu semua paralel.
Ya, sudah terbukti cepat, baru nyolok langsung tampil, baru nyolok langsung tampil. Terus pertanyaannya, kapan serial dipakai, Pak? Serial dipakai ketika terlalu panjang jaraknya. Ya, kamu nggak bisa ngeprint jarak 5 meter pakai kabel. Ya, kan benar kan ya? Printer, kamu bisa ngeprint paling jauh sama printer tuh berapa meter? Ya, nyeken juga sama. LCD ini juga sama, mentok-mentok 5 meter lah paling. Ya, paralel itu punya batasan. Ya, nggak bisa jauh, nggak bisa jauh. Ya, sama kayak kamu sama pacarmu ya. Kalau punya ya. Kapan serial dipakai? Ya, kalau jaraknya panjang, betul. Kalau pengiriman datanya rendah, contoh, kamu ngeprint dan scanner itu kan sewaktu-waktu aja ya. Nggak selalu ngomong sama printer dan scanner. Konsumsi daya diperhitungkan. Perangkatnya punya pin yang terbatas. Itu kita pakai serial. Contoh, kalau di tabel spesifikasi. Ya, Intel 8051 punya beberapa serial port, nggak disebut ya. Atmega 328 punya satu hardware UART namanya, Universal Asynchronous Receiver Transmitter for Serial Data Transfer. Ya, kalau kamu pernah intip Atmega 328 ada yang namanya UART. Nah, UART itu port serialnya. Ya, ESP32 itu punya 3 UART, kalah Arduino ya. Ya, dia muncul belakangan kan ESP32. Harganya juga lebih mahal. Lebih mahal kan ya, lebih mahal. Serial, nah ini. Kapan kita pakai pengiriman data kayak gini? Ya, untuk pengiriman data yang panjang, yang jauh ya, yang jaraknya, untuk program. Jadi kalau kamu compile apa istilahnya itu, upload coding ke mikro, itu akan pakai pengiriman data serial. Makanya pakai kabel USB. USB S-nya serial, bukan sticky, bukan ya. USB Universal Serial Bus. S di USB kan serial. Berarti kalau kamu nyolok USB, apapun perangkat yang dicolok ke USB serial. Mouse serial, keyboard serial. Ya. Makanya ngirimnya satu-satu. Kalau kamu ngirim file pakai USB, makanya ngirimnya satu-satu. Printer, apapun ya, yang USB namanya juga Universal Serial Bus. SATA serial. SATA serial. S-nya kan serial. Serial Advanced Technology Attachment. Kalau SS mah spesial sambal. Kalau kira yang ada SS-nya serial, Pak. Iya, spesial sambal, S-nya serial. Nah, ini coba kita tebak-tebakan. Benda yang nempel di kupingmu tiap hari. Paralel apa serial? Wah. Berapa orang yang bilang paralel? Berapa orang yang bilang serial? Nah, dah. Ulang. Berapa orang yang bilang paralel? Berapa orang yang bilang serial? Banyak yang golput deh. Kita buktikan. Bluetooth itu serial. Bluetooth serial. Kalau kamu dengerin lagunya dikirim satu aja. Lagunya nggak dipecah, lagunya nggak. Ya, dia hanya serial. Satu arah aja. Ya. Karena yang paralel ini boros. Ini lebih hemat ya. Boros daya. Boros energi. Paralel. Makanya scanner, printer itu semua perangkat-perangkat yang boros pakai paralel. Kalau ini yang hemat energi. Ya, dia bisa pakai kabel USB doang untuk nyalain power. Nah, ini juga. Bluetooth tuh hemat energi. Ya, segala perangkat Bluetooth termasuk TWS itu. Ini ngoding Arduino Uno. Serial. Ya, USB S-nya serial, bukan sticky ya. Sensor ultrasonik.
Sensor ultrasonik. Paralel apa serial? Paralel? Kita buktikan. Serial. Ultrasonic sensor output to serial as far as possible. Jangan ketiknya ultrasonic ya, ketiknya ping. Nama makhluk itu ping. Ping sensor. Ultrasonic itu nama sinyalnya. Jadi dia memantulkan ultrasonic. Nama sensornya sensor ping. Tuh. Saya sering kali kalau mahasiswa ujian tuh, sensor ultrasonic. Iya. Ultrasonic itu kan gelombang. Ya, ada sekian sonik yang masuk kupingmu sekian hertz yang gitu-gitu loh. Yang di nyamuk berapa, di kupingmu berapa, yang nggak bisa kamu dengar berapa kan gitu. Nah, jadi dia mantulin gelombang, menerima lagi. Nah, nama sensornya ping. Lebih lengkapnya ping parallax. Yang produksi bentuknya kayak gini parallax.com. Terakhir, kamera. Paralel. Ya, karena gambar. Sensor bisa serial, sensor bisa paralel. Ini paralel karena ada gambar yang dikirim. Dan dia harus cepat. Ya, bayangin sekarang ngetik gambar lagi 5 menit baru muncul. Kapan kerjanya? Duluan malingnya lewat. Gambar itu harus cepat. Ya, boros dikit enggak apa-apa. Makanya kadang dia minta power 5 volt yang gitu kan. Jadi nyolok-nyolok gampang gitu ya, tapi sebenarnya ada 2 jalur komunikasi. Ya, ada paralel, ada serial.